Baik, sebelum masuk ke materi mengenai penyakit akibat bakteri Salmonella yang merupakan bakteri yang dapat mengancam dalam masyarakat guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Febrian Mujiartini, bisa dipanggil Febri, dengan NIM 22095111142 dari program studi Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, sekarang lanjut ke latar belakang, di mana hal yang melatar belakangi saya mengambil materi ini, yakni 1. Penyakit bakteri Salmonella. Terbagi lagi menjadi pengenalan dan sejarahnya. Salmonellosis merupakan penyakit akibat infeksi bakteri Salmonella dari genus Salmonella. Nah, penyakit ini sendiri pertama kali diidentifikasi pada tahun 1885 oleh Dr. Daniel E. Salmon, di mana kasus terkenal yang termasuk dari wabah salmonellosis, yakni pada Olimpiade Seoul pada tahun 1988. Baik, untuk latar belakang yang kedua, yakni persebaran penyakit bakteri infeksi salmonella di seluruh dunia. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kasus global, di mana bakteri salmonella adalah penyebab umum dari infeksi khusus di seluruh dunia, dengan jutaan kasus setiap tahunnya. Yang kedua, yakni pangan terkontaminasi. Bakteri Salmonella dapat ditemukan dalam daging, telur, sayuran mentah, dan makanan olahan mentah lainnya. Yang ketiga, yakni hewan peliharaan, di mana hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dapat menjadi sumber infeksi dari bakteri Salmonella. Dan yang keempat, atau yang terakhir, perjalanan. Maksudnya di sini tuh kayak turis atau wisatawan yang sering mengunjungi negara dengan standar kebersihan yang rendah dapat menjadi kan mereka terpapar bakteri Salmonella sendiri. Oleh karena itu, dari latar belakang yang telah saya sebutkan sebelumnya, di sini saya akan membahas yang pertama, definisi karakteristik morfologi bakteri Salmonella. Yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Yang ketiga, faktor resiko dan penularan zoonosis bakteri Salmonella. Yang ketiga, atau yang keempat maksudnya, kasus dan statistik terkini akibat dari bakteri Salmonella. Yang kelima, diagnosis dan pengobatan penyakit akibat bakteri Salmonella. Dan yang terakhir atau yang keenam, yakni cara mencegah penyakit dari bakteri Salmonella. Baik, kita lanjut ke sebab yang pertama, yakni definisi, karakteristik, dan morfologi dari bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella adalah bakteri gram negatif yang dapat bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan, baik panas maupun dingin, dalam cuaca atau suhu tinggi maupun rendah. Dan bakteri Salmonella ini memiliki panjang sekitar 2-5 mikrometer dan lebarnya sekitar 0,7 sampai 1,5 mikrometer. Dan bakteri Salmonella ini dikenal memiliki lebih dari 2.500 serovirus atau varian yang berbeda. Sebab yang kedua, yakni penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella dapat menyebabkan penyakit gastroenteritis, tirofoid, paratifoid, infeksi sistemik. Baik, yang pertama yakni penyakit gastroenteritis. Nah,
infeksi akibat bakteri Salmonella pada saluran pencernaan yang dapat menyebabkan gejala klinis seperti diare, mual, dan muntah. Kemudian ada tifoid dan paratifoid yang disebabkan oleh spesies Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi. Nah, spesies ini dapat menyebabkan penyakit yang lebih parah dari gastroenteritis, di mana gejala klinisnya seperti demam yang tinggi, mual, sakit kepala, dan diare. Dan yang ketiga ada infeksi sistemik, di mana bakteri Salmonella dapat menyebar ke aliran darah atau pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita, sehingga dapat menyebabkan infeksi serius pada organ dan jaringan dalam tubuh kita. Sebab selanjutnya ada faktor resiko dan penularan zoonosis bakteri Salmonella. Yang pertama ada faktor resiko. Kontak dengan hewan yang terinfeksi bakteri Salmonella, makanan yang mentah atau kurang matang, kemudian diri kita sendiri yang kurang bersih dapat meningkatkan faktor resiko infeksi Salmonella sendiri. Kemudian kedua, penularan. Nah, bakteri Salmonella dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi akibat berada di lingkungan yang kurang higienis, kemudian air yang tercemar, kontak langsung dengan hewan maupun kotoran hewan tersebut yang berada di sekitar kita, kemudian serta kontak dengan orang yang terinfeksi bakteri Salmonella. Yang ketiga, zoonosis. Nah, bakteri Salmonella adalah penyakit yang zoonosis, artinya dapat ditularkan antara hewan dengan manusia maupun manusia dengan hewan. Sebab selanjutnya yakni kasus dan statistik terkini mengenai bakteri Salmonella. Nah, sebuah wabah infeksi dari bakteri Salmonella telah menginfeksi 26 orang di 11 negara bagian di Amerika Serikat. Nah, wabah ini dikaitkan dengan penyu kecil. Nah, apa kaitannya? Nah, penyu kecil ini diperjualbelikan, di mana penyu kecil ini akan dijadikan sebagai hewan peliharaan dari orang-orang tersebut. Nah, otomatis jika hewan penyu ini yang mana sebagai hewan peliharaan terinfeksi bakteri Salmonella dapat menyebabkan zoonosis pada ownernya. Nah, untuk statistika terkini sendiri, setiap tahunnya jutaan orang terinfeksi bakteri Salmonella dengan ribuan kasus yang dilaporkan di berbagai negara. Sebab selanjutnya yakni mengenai diagnosis dan pengobatan penyakit Salmonella. Nah, diagnosis akibat bakteri Salmonella biasanya dilakukan melalui tes laboratorium pada sampel yang kemudian diisolasi untuk diidentifikasi bakterinya. Nah, pengobatan akibat bakteri Salmonella sendiri tergantung keparahan infeksi, dan kita juga dapat melakukan tes laboratorium di mana tes uji sensitivitas melibatkan berbagai antibiotik, golongan cefalosporin generasi ketiga ataupun antibiotik yapenicol. Sebab selanjutnya yakni cara mencegah penyakit akibat bakteri Salmonella. Yang pertama, kita harus menghindari mengonsumsi makanan mentah atau kurang matang, terutamanya daging unggas dan telurnya. Yang kedua, memasak makanan dengan suhu yang kurang tepat atau menjaga lingkungan dapur tempat kita memasak. Yang ketiga, yakni mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum kita makan maupun sebelum kita memegang bahan-bahan makanan untuk nantinya kita makan. Selanjutnya, yang keempat, yakni memperhatikan kebersihan
hewan peliharaan kita, baik anjing, kucing, maupun hewan peliharaan lainnya. Dan jangan biarkan mereka, hewan peliharaan kita ini, berada di sekitar kita saat kita makan ataupun di permukaan yang sering kita gunakan untuk mempersiapkan makanan yang akan kita makan. Dan yang terakhir yakni melaporkan kejadian penyakit akibat bakteri Salmonella pada lembaga kesehatan setempat. Sehingga jika terjadi wabah ataupun orang terkena atau terinfeksi bakteri Salmonella ini dapat mendapatkan penanganan lebih lanjut dari pihak medis. Nah, dari pembahasan yang telah saya sebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bakteri Salmonella merupakan penyakit yang berbahaya dan sering terjadi di dalam masyarakat yang bersifat zoonosis, baik dapat dinularkan dari hewan ke manusia maupun manusia ke hewan. Untuk mengetahui gejala, faktor resiko, dan langkah-langkah pencegahan bakteri Salmonella sendiri itu sangat penting. Hal ini guna melindungi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita agar tidak terpapar bakteri Salmonella. Nah, baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir, dan apabila terdapat pertanyaan, bisa dituliskan saya di kolom komentar. Nah, video ini saya buat bersumber dari sumber-sumber berikut ini. Center for Disease Control and Prevention, di mana dipublikasikan pada tahun 2021 yang membahas mengenai Salmonella. Kemudian ada dari World Health Organization yang dipublikasikan pada tahun 2021 yang membahas mengenai Salmonella, dan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dipublikasikan pada tahun 2021 yang membahas mengenai penyakit Salmonellosis.